Ya Rabbana, 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 anta lana kahfun wa gawthun wa mu'in. Ya Rabbana, 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 anta lana كهف وغوث ومعين. عجل برفع ما نزال، أنت رحيم لم تزال. عجل برفع ما نزال، أنت رحيم لم تزال. من غيرك عز وجل ولطيف بالعالمين. Nabi SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya yang itu diriwayatkan turun-temurun sampai kita pada saat ini. Innal anbiya la yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilm. Sesungguhnya para nabi, para utusan Allah tidak mewariskan uang, tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu. Ilmu jauh lebih penting dari harta, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Al-ilmu yahrusak wal mal tahrusuk. Ilmu itu menjagamu dan harta engkau harus menjaganya. Al-ilmu yazku bil infaq wal mal yunqis bil infaq. Ilmu berkurang kalau kita keluarkan, harta berkurang kalau kita keluarkan, tapi ilmu bertambah dan semakin berkah pada saat kita memberikannya kepada orang lain dan mengajarkan mereka. Dan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di sini untuk mendengarkan ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Kenapa kita mendapatkan ilmu? Karena ilmu yang akan membimbing kita untuk kehidupan yang lebih cerah. Kalau kita mau menjalani kehidupan yang lebih bahagia, kehidupan yang lebih indah, kehidupan yang lebih damai, kuncinya di mana? Di ilmu. Karena orang yang mempunyai ilmu, orang yang mengetahui ilmu dia akan jalan di kehidupannya dengan aturan yang semestinya. Dia tidak akan melanggar perintah Allah yang pertama. Setelah itu juga perintah-perintah dan aturan yang sudah ditertibkan dan ditaruh. Ingat kemana kita akan pergi untuk melangkahkan kaki yang pertama, kedua, dan ketiga. Mengingat kemana kita akan jalan. Mengingat kemana, apa yang kau mau masuk surga, kau tidak mau disiksa di neraka, kau mau sukses di dunia, mau sukses di akhirat. Jalan di jalan yang sudah disiapkan oleh Allah, jalan di jalan yang sudah disiapkan, karena ini adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhir, apapun yang terjadi, bagaimanapun yang terjadi, jangan lupa kepada Allah. Maksiat lagi, taubat. Yang pertama taubat, sebelum segala apapun kembali kepada Allah, karena Allah yang punya segalanya. Allah pintu taubatnya tidak akan tertutup. Kembali kepada Allah. Maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, dan begitu seterusnya sampai kau bosan. Sampai kau bosan bermaksiat, bukan bosan taubat. Karena di hadis Nabi, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Allah nggak akan bosan menerima taubatmu sampai kau bosan melakukan maksiat.
Maksiat apapun itu, melihat kepada hal-hal yang tidak dihalalkan, melakukan keburukan dan lain sebagainya. Dan yang paling penting, kita juga harus takut dari siksanya Allah, takut dari murkanya Allah. Karena murkanya Allah begitu mengerikan. Allah menyimpan kemurkaannya di dalam maksiat. Karena itu kita harus takut melakukan maksiat dan melanggar. Allah menyimpan keriduannya di amal yang baik. Karena itu kita harus beramal dengan amal-amal yang baik. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah hal-hal seperti ini. Dan juga di akhir saya tutup dengan 3 syarat untuk bertaubat kepada Allah. Orang yang mau bertaubat kepada Allah ada beberapa syaratnya. Bukan dengan lisan saja saya mau bertaubat. Yang pertama al-iqla', yang pertama mencabut. Apa arti mencabut? Menjauhkan dirinya dari dosa. Menjauhkan dirinya dari dosa. Meninggalkan dosa tersebut, bukan hanya zahirnya saja tapi niat di hatinya dicabut. Bagaimana cinta maksiat itu cabut dari hatimu. Yang kedua an-nadam, menyesal atas apa yang kita lakukan. Karena penyesalan itu akan menjaga kita. Itu penyesalan akan menjauhi kita dari maksiat lagi. An-nadam, penyesalan. Yang ketiga al-azm alla ya'ud, janji dengan Allah, niat yang begitu kuat untuk tidak kembali kepada maksiat, apapun bentuk maksiatnya. Dan dari azm alla ya'ud adalah kita harus betul-betul meninggalkan orang-orang yang dulu kita bermaksiat bersama mereka. Jika mereka tidak mau jalan di jalan yang benar. Kalau kamu kiranya orang-orang ini susah, kamu mau nasihatin, beri mereka nasihat, tidak diterima nasihatnya, tinggalkan mereka. Engkau yang paling agung, engkau yang paling dermawan, engkau yang paling mulia. Karena itu kami meminta kepada yang paling mulia. Wahai Allah, jika kami meminta kepada ahli dunia, kita minta kepada orang-orang yang mempunyai harta, mereka akan memberikan kita harta. Tapi sekarang kita meminta kepadamu yang mempunyai dunia dan akhirat, maka berikan. Wahai Allah, kami pernah mendengar di cerita para orang-orang saleh kami bahwa suatu hari di perkumpulan di Arafah, di waktu haji, dikatakan melihat orang-orang yang menangis dan berdoa. Satu orang yang mempunyai ilmu mengatakan kepada temannya, apa kau lihat orang-orang yang sedang berdoa dan menangis ini? Jika mereka melakukan ini kepada saudagar, orang yang sangat kaya, bangsawan yang hartanya tidak berseri, mereka meminta uang yang sedikit, meminta 10.000 rupiah misalkan dari orang itu, apa dia akan mengasih? Dia akan memberikan? Atau orang ini segitu saja pasti akan diberikan, bahkan jauh lebih banyak akan diberikan. Dikatakan oleh orang soleh itu, sesungguhnya semua yang kita minta lebih sedikit dari Allah, lebih sedikit di sisi Allah daripada 10.000 rupiah di sisi orang yang kaya tersebut.